Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita pagi ini akan mengkaji Quran dan Sunnah, yaitu surat 6 ayat 100, surat Al-An'am ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Waja'alu, dan mereka menjadikan, lillahi, bagi Allah, syuraka, serikat-serikat, al-jinna, terhadap jin. Jadi kalau dalam nahu, syuraka al-jinni bisa jinna. Nah, kalau jinna itu berarti jadi maf'ul, kalau jinni jadi mudhafun ilaih. Tapi ini mushaf menetapkan jinna. Wa kharaqu lahu, dan mereka ngarang-ngarang, berdusta ya. Lahu, bagi Allah, mempunyai banin dan banat, mempunyai anak putra, laki-laki dan perempuan, bi ghairi ilmin, tanpa dukungan ilmu. Jadi mereka menyatakan Allah punya anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dukungan ilmu, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Subhanahu ini adalah kata-kata yang Allah sampaikan untuk memberi pengertian Allah suci. Kalau bahasa di sini itu ting bating gitu. Kalau bahasa Jawanya ting bating, Allah begitu. Tidak mungkin Allah punya serikat-serikat. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, hadza, ayat ini raddun ala musyrikin, merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik, paganis ya. Alladzina abadu, yang mereka beribadat ma'allah, bersama Allah, ghairahu, selain Allah. Jadi mereka bukan tidak beribadat pada Allah, beribadat, cuma bareng. Kepada Allah beribadat, kepada yang lain juga beribadat. Yang kita juga saksikan orang-orang yang meramaikan di pantai selatan itu kan, ya orang Islam, bukan siapa-siapa. Ya, mereka sholat, tapi mereka dalam waktu yang sama juga meyakini yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Terus yang sedekah laut, ya orang Islam. Sedekah gunung, ya orang Islam. Nah, ini namanya suraka, serikat. Ke sana iya, ke sini iya. Jadi supaya selamat. Ini menurut keyakinan mereka. Semua ya yang dipahami oleh ahli-ahli agama mereka turuti. Jadi menurut orang Buddha, biar selamat gimana? Dijalanin.
Menurut orang Islam, selamat tuh gimana? Harusnya begini, nah, dia jalanin. Orang kaya begitu. Semua agama. Ya, jadi juru kuncinya orang Islam gimana supaya selamat? Oh, sedekah, dia sedekah, masjid sedekah. Nanti Konghucu bagaimana? Nah, suruh begini-begini, dia turutin. Itu gayanya orang kaya begitu. Maksudnya sini ngasih situ, sudah biasa ngasih gitulah. Preman iya, ke Pak Lurah iya, Pak RT iya, gitu semua disogok sama dia. Begitulah mereka berpaham. Ini namanya dalam ajaran Islam syirik. Wa kharaqu, dan mereka berdusta, ngarang-ngarang. Apa isi karangan mereka? Lahu bagi Allah banin wa banat, mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga kita lihat dewa dewi itu ya, dewa dewi kan. Contohnya ya itulah, mereka pokoknya ngarang. Sampai-sampai ada dewanya itu perempuan telanjang, disembah-sembah. Ini semuanya adalah otaknya manusia sendiri. Ya, jadi semua bukan siapa-siapa, mereka sendiri yang menciptakan angan-angan. Wa asyraku fi ibadatillah, dan mereka berserikat dalam ibadat kepada Allah. An abadul jinna, dalam waktu yang sama mereka beribadah kepada jin. Faja'alahum syuraka Allah fil ibadah, maka mereka menjadikan jin-jin itu sebagai serikat-serikat Allah dalam ibadat. Ta'ala Allah an syirkihim wa kufrihim, maha luhur Allah dari serikat mereka dan kekafiran mereka. Fa inkila, kalau ada yang bertanya, kaifa ubidatil jin wa innama kanu ya'buduna asnam? Kalau ada yang bertanya, kok bisa mereka disebut beribadah kepada jin, padahal nyatanya, fenomenanya mereka ibadat kepada asnam, kepada patung-patung. Kok bisa disebut ibadat kepada jin itu gimana? Nah ini ya, kata ahli tafsir, fal jawab annahum kanu abadul asnam an ta'atil jin. Nah, mereka menuhankan patung itu kan taat kepada jin. Taat kepada jin. Nah, siapa yang suruh? Yaitu juru-juru kuncinya. Dukun-dukunnya yang suruh, ya, suruh ke situ. Wa amarahum iyahum bidzalika, dan dia menyuruh mereka iyahum kabidzalika, kepada jin agar begitu. Kama qala ta'ala iyad'una min dunihi illa inathan, seperti yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 117 sampai 120. Iyad'una min dunihi illa inathan, tidaklah mereka menyeru selain Allah kecuali inath. Inath itu perempuan. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan mereka tidak berseru kecuali kepada setan yang durhaka. Kita lihat tuh ya, dianggap dewi lah ya. Kalau keyakinan Yunani Dewi Amor. Kalau di orang Konghucu namanya itu Dewi Kwan Im. Kalau orang Jawa Dewi Sri, yang memanenkan padi ya, Dewi Sri, dewinya padi, itu musyrik. Fal jawab, itu tadi sudah. La'anahullah, Allah melaknat mereka. Wa qala, dan setan berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda, aku akan jadikan ya min ibadika, dari hamba-hambamu, nasiban mafruda, peluang. Nasib itu bagian yang dipastikan. Apa caranya? Sumpah setan nih, wala udhillannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan, benar-benar menyesatkan mereka. Nanti dia ada di dalam hadis tuh, peluang yang diambil oleh setan dalam rumah tangga, dia memprovokasi supaya masing-masing anggota keluarga itu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ini provokasi setan. Suami pada istri mengatakan yang kasar, istri pada suami juga sama.
Yaitu provokasi setan. Pori-pori yang bisa dimasuki oleh setan dalam rumah tangga itu begitu. Jadi memprovokasi, ngomong yang kasar. Nah, sehingga terjadilah kemarahan. Kemarahan lama-lama retak. Ya, puncak dari kemarahan itu adalah puncak dari kebencian itu marah. Kalau orang sudah sangat benci kan marah, puncaknya. Nah, bagi orang yang beriman, ya, menghadapi, merespon dengan tetap tenang. Nah, maka dia mendapat gelar Al-Halim. Halim yang disebut dengan santun, penyantun, ya kan? Penyantun itu adalah orang yang merespon puncak dari kebencian, yaitu marah, itu dengan tetap tenang. Kadhiminal ghaidha, menahan marah, wal afina anin nas, dan memaafkan. Nah, dia dapat gelar dari Allah, sertifikat Halim. Ya, kalau sabar tuh menahan. Tapi kalau sudah puncak, marah, dia tetap tahan. Naik derajatnya menjadi halim. Jadi halim itu sikap yang paling tinggi. Ya. Wala umanniyannahum, dan aku memberikan dorongan angan-angan. Sungguh aku akan membuat mereka berangan-angan. Angan-angannya terlalu tinggi. Apa bedanya cita-cita dengan angan-angan? Kan sama-sama belum dapat tuh. Cita-cita ya belum dapat, angan-angannya belum dapat. Cuma kalau angan-angan katanya tidak sesuai dengan keadaan. Jadi antara dia dengan yang dia harapkan, wah jauh benar gitu. Antara timur dan barat. Jadi tidak realistis. Ya contohnya sekarang kita kepengen jadi miliuner, menjadi konglomerat. Dagang enggak, pengangguran, tapi kepengennya angan-angan. Enggak tahu nih kita cita-cita kepengen masuk surga ini angan-angan enggak ini? Ya dia sholat enggak, ngaji enggak, pengen surga gitu. Kayaknya kok enggak masuk akal itu. Nah, itu angan-angan. Kalau cita-cita, ya dia progresnya itu bagus. Langkah-langkahnya itu memang menuju ke sana. Saya cita-citanya menjadi sarjana. Nah, sekarang dia sekolah, rajin. Nah, ini kayaknya tercapai nih, realistis. Nah, itu baru namanya cita-cita. Tapi tugas iblis bukan meyakinkan cita-cita, tapi angan-angan, dibuat angan-angan. Ya, jadi namanya ambisi ya. Ambisi. Jadi kalau kita punya keinginan yang tidak sesuai dengan sekarang ya, kondisi kita ini namanya ambisi. Ambisi ini kadang-kadang menghabiskan umur. Kalau tidak tercapai, dia melihat tetangganya tercapai, timbul dengki. Oh, kok bisa ya? Orangnya ya jelek, sengsara, bodoh, kok bisa itu? Kok saya pinter, ganteng, kaya, oh nggak dapat. Nah ini timbul dengki, sedih dia melihat orang lain senang, dia sedih. Nah inilah yang namanya hasud, penyakit hati ya. Wala amurannahum, dan aku akan benar-benar suruh mereka. Jadi memprovokasi ya, nyuruh, ayo gitu. Falyubattikunna adzanal an'am, lalu mereka menyayat telinga-telinga ternak. Apa maksudnya telinga-telinga ternak ini? Jadi mereka yang sudah mampu atau punya nazar itu nanti menentukan satu hewan, dipotong kupingnya, sebab itu akan dipersembahkan untuk dewa. Jadi ditengerin, jangan diganggu. Nah, setelah ditetapkan sebagai ternak buat dewa, ya, maka dia dilepas di jalanan, nggak boleh diganggu. Ini namanya kalau bahasa kita kentir. Dia sendiri yang anggap begitu. Nanti kalau lewat dihormatin. Kotorannya diambil jadi jimat. Malah dipupurin ke sini. Ya. Tetangga kita yang beragama beda dengan kita itu. Jangan disebut agamanya. Nih, dipupurin sini. Itu katanya kotoran.
Falyubatikuna wala amurannahum, lalu aku suruh mereka juga falyughayyirunna khalqallah, untuk memprovokasi merubah ciptaan Allah. Ini yang kontroversi buat kita. Apa yang kita terima dari Allah itu kita harus terima dengan ikhlas. Contohnya kita terlahir sebagai laki-laki, harus ikhlas menjadi laki-laki. Terlahir sebagai perempuan, harus ikhlas sebagai perempuan. Tapi ada karena sesuatu hal, ya, dia nggak terima kudratnya, dia robah kelaminnya. Lah ini masuk kategori provokasi setan. Ya, ada saudara kita yang berbuat begitu, dulunya nggak tahu, setelah itu dia ngaji, udah tuh, setiap orang nyebut begitu dia nangis, menyesal, tapi udah nggak bisa balik lagi. Ya, ada juga yang bahkan sudah punya anak. Anaknya bingung. Karena kok katanya anak dia tapi perempuan. Padahal dia bapaknya, dulunya di bapaknya, ganti kelamin. Punya anak. Waktu belum ganti kelamin dia punya anak. Setelah itu dia berubah jadi perempuan. Anaknya bingung kok. Katanya ayah bunda saya kok dua-duanya perempuan. Ya, inilah. Jadi kalau tidak ada hidayah dari Allah akan begitu. Wa may yattakhidz syaitana waliyan, barang siapa yang menjadikan setan sebagai wali min dunillahi selain Allah, faqad khasira khusrana mubina, maka dia sungguh telah merugi dengan kerugian yang nyata. Itu tadi kutipan dari surat An-Nisa 117 sampai 120. Ya'iduhum, setan menjanjikan mereka, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan. Jadi bedanya angan-angan dengan cita-cita betul. Ya, Bapak sekalian, kepengen tapi usahanya nggak cocok. Ada yang meyakini bakal dapat duit, dia bertapa di bawah pohon asem tuh. Bertapa. Wow, naringin tasbih plak-plok sampai masih ada keyakinan saja. Seperti itu, ya. Nah, ini keyakinan yang tidak benar. Maka kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ajarannya supaya berpikir yang normal, rasional gitu. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah setan menjanjikan mereka melainkan gurura, dusta. Begitu juga dalam surat 18 ayat 50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya'a min duni, apakah kalian menjadikan setan dan keturunan-keturunannya sebagai wali-wali selain Allah? Ya, begitu juga dalam surat Maryam surat 19 ayat 44. Wala ta'budis syaitan, janganlah kalian beribadat kepada setan. Inna syaitana, sesungguhnya setan, kana lirrahmani, bagi Allah, asiyya, durhaka. Nah, perintah ini kita nggak bisa jalanin kalau kita nggak tahu setan, kan? Jangan ibadah pada setan, setannya aja nggak tahu kita. Bagaimana? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita aja nggak tahu setan yang mana. Kan begitu kan? Kalau kita suruh jangan duduk di situ, berarti kita tahu di situnya itu di mana, kan gitu kan? Mana bisa kita jalanin kalau kita nggak tahu persis. Allah menyatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Menurut kita nggak nyata, kan susah itu. Menurut Allah musuh yang nyata. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kalau menurut kita kan nggak nyata. Bagaimana kita bisa mengikuti, jangan ikuti sesuatu yang nggak nyata? Allah nyatakan nyata. Nah, ini jangan salah. Karena kita ini ada di alam nyata. Bagaimana mungkin kita taat atau tidak taat kepada sesuatu yang tidak bisa kita akses? Kan tidak mungkin. Allah menyatakan setan itu musuh yang nyata. Siapa setan itu? Yang bertentangan dengan Islam itu setan. Bentuknya sama dengan kita.
Musuh yang nyata, sehingga jangan diikuti langkah-langkahnya. Contohnya makan dengan tangan kiri itu. Ini bukan menurut saya, sebab kalau menurut saya Anda marah sama saya. Menurut saya Utsaimin, itu setan. Kalau makan dengan tangan kiri, setan. Siapa yang makan dengan tangan kiri? Ya kita lah. Itu kata Allah itu benar, musuh yang nyata. Kita kembali ke sini. Wa manal ayat, mana ayat annahu subhanahu wa ta'ala huwal mustaqil bil khalqi wa'dah. Ayat ini maksudnya ingin menyadarkan kita bahwa yang mencipta itu hanya Allah saja. Ya, kesimpulannya. Fahadza, maka dengan demikian, falihadza yajibu ayyufrada bil ibadat. Wajib diibadati sendiri karena Allah yang mencipta kita. Singkatnya begini, Bapak sekalian. Untuk memahami dengan benar, berpikir rasional, pencipta adalah majikan tuh. Singkatnya begitu tuh. Pencipta majikan. Jadi yang dicipta harus nurut kepada pencipta. Gitu singkatnya. Kita contoh ini, air dimasukkan kemasan. Kan ada nih air, kita bersihin, masukin. Dia nurut sama kita. Masukin tas jadi, minum jadi. Ini kemauan kita begitu. Dimasukin ke sini. Ada yang dipanasin, dicampur dengan kopi, ditutup. Ini nurut kita. Karena kita yang bikin keramik ini kan tadinya keramik. Kita bikin begini, jadi wadah. Nurut kita. Kita ingin suhu udara jangan panas, kita bikin AC. Nurut sama kita, di remote. Mati, mati. Dingin, dingin. Kan gitu kan? Nah sekarang nih kita nggak habis pikir ketika orang membuat patung, kita nyembah-nyembah begini. Kan aneh ini. Goblok ini. Sebenarnya begitu. Ya kan? Benar nggak? Allah mencipta kita. Kan tadi itu, yang dicipta harus nurut sama yang mencipta, kan begitu. Oke, ya Allah. Apa perintahmu? Apa laranganmu? Kan begitu. Tapi kenapa kita membuat benda, kita nurut ke situ? Siapa yang membisikkan itu? Nyuruh ini, nyuruh itu. Ngarang harus begini. Dia kepengen apa doyannya? Daging, daging. Siapa yang ngomong gitu? Ya kan? Ya, yang ngasih tahu tuh siapa? Ini kan otaknya nih. Ngarang namanya, ngarang. Hari tertentu, contohnya pohon digubet-gubet. Sementara yang nonton anak-anak nggak pakai celana katanya. Ada pohon bertuah. Karena pohon itu telah memberikan faedah buat kita. Kita hormati, kita kasih sorban. Buat apa? Tapi sebenarnya saudara, kita bisa menunjuk orang itu nggak pati normal. Sebenarnya juga terjadi pada kita, saudara. Coba saudara, bayangin, ada kuburan dikasih kelambu. Buat apa tuh? Hah? Kuburan dikasih kelambu supaya nggak gigit nyamuk. Coba yuk pikirin. Kuburan kok dikasih kelambu gitu. Buat apa? Kan kelambu buat kita tidur supaya nggak ada nyamuk. Ya kan? Begitu kan? Nah sebenarnya itu jangan nuduh orang lain, kita juga sama. Dikasih kelambu. Ya. Wa kharaqu lahu banina, dan mereka membuat untuk Allah, mengarang, katanya Allah itu punya banin, punya anak laki-laki dan anak perempuan, dewa-dewi, tayangan tuh. Jadi orang perdukunan itu komersil dan tujuannya seks, melet memelet gitu kan. Terus supaya dia dapat duit, dia aja miskin, bagaimana dia nyuruh orang kaya? Gimana? Kalau apa yang dia sampaikan pada orang bisa bikin kaya, kenapa dia nggak aja? Dia sendiri aja yang kaya. Kata dia, kalau buat diri sendiri nggak mempan katanya. Jawabannya begitu. Nggak manjur. Ya ini kita disadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Fakanatil Arab yusbitunal jin. Orang Arab itu menetapkan ada jin, wa yansibuna ilaihim tasarrufat, dan mereka menganggap peristiwa
fenomena alam, nasib yang mereka alami itu adalah perbuatan jin. Karena contohnya mereka sial, mereka beranggapan wah kurang sesajen ini, ngamuk. Nah, dia akhirnya ke situ. Anggapannya begitu. Fali ajli dzalika kanu yattaqunal jin. Karena itu, karena mereka beranggapan begitu, maka mereka taat pada jin. Wa yantasibuna ila, dan menisbatkan kepada jin. Terjadi sesuatu jin. Sehingga sampai sekarang Selat Bali itu tidak bisa dibangun jembatan kayak Suramadu itu. Jadi banyak hal-hal yang musyrik. Ya kita menonton nggak masalah, mengetahui kenapa bisa begitu. Orang berkeyakinan. Jadi maksudnya begini, tanpa bimbingan wahyu, manusia itu akan sesat. Tidak akan berhasil menemukan Tuhannya itu siapa. Tanpa bimbingan wahyu. Contohnya Nabi Ibrahim lah, ketika dia melihat bintang, melihat bulan, ya, dia mengatakan, wah ini Tuhan. Ketika dia melihat matahari, hadza akbar, oh ini lebih besar lagi. Fala ma'afalat, ketika terbenam, la uhibul afilin, aku tidak suka pada yang terbenam. Allah tidak pernah tidur. Kalau bisa tidur, perlu makan, perlu ini, bukan Tuhan itu. Termasuk sesajen. Yang perlu sesajen bukan Tuhan, karena Tuhan tidak makan. Kalau makan berarti sama dengan kita. Kita lanjutkan dengan sunnah. Babu targhib fi samail hadis wa tablighi. Bab targhib, targhib itu menginspirasi ya, untuk mendengarkan hadis dan menyampaikannya. Dari Abdullah bin Abbas qal inna wafda Abdul Qais lamma atawun nabiyya qala. Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata ada utusan dari Abdul Qais datang kepada Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah bersabda, manil qaum au manil wafdi, mana kaum yang menjadi utusan, mana duta, ya artinya rombongan tamu itu mana? Kata Rasulullah. Qalu Rabi'ah. Mereka menjawab Rabi'ah. Ini rombongan tamu dari mana gitu. Nah, ada yang jawab Rabi'ah. Qal, Rasulullah menyatakan marhaban bil qaum, selamat datang. Ghaira hazaya wala nadama, tidak hina dan tidak nyesel. Selamat, Anda sudah datang di majlis yang tepat. Qalu ya Rasulullah, lalu mereka menyatakan, punten ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka, kami tidak mampu datang setiap saat ke sini. Ini mereka nyatakan gitu. Illa fi syahril haram, kecuali di bulan haram. Kalau bulan haram kan bulan dilarang perang. Jadi perjalanan akan aman. Baru kami bisa datang ke sini kalau bulan haram. Bulan haram ada 4 ya. Yang terpisah itu Rajab, yang berurutan 3, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini 3 runtut, yang terpisah 1 Rajab bulan ke-7. Wa bainana wa bainaka hadzal hayy. Kita datang ke sini ya, itu memang dihalang-halangi oleh banyak orang. Artinya jauh lah singkat ini. Ini bahasa lain dari jauh. Jarak ke sini jauh sekali. Sehingga kami nggak bisa datang setiap saat. Kami mendapat kepastian bahwa perjalanan aman baru bisa ke sini. Nah, perjalanan aman itu di musim bulan-bulan hurum. Karena bulan haram itu ada perjanjian yang tidak tertulis. Adanya gencatan senjata, tidak boleh perang. Nah, maka mereka datangnya bulan haram ke hadapan Rasulullah. Hadzalah min kuffari Mudar. Kami takut terhadap orang kafir Mudar. Famurna bi amrin. Tolong suruh kami, perintahkan kepada kami bi amrin fasli nukhbirun bihi. Artinya perintah-perintah apa yang kami harus jalani ini apa aja gitu. Ya, maksudnya diminta untuk di list itu apa saja gitu.
min waraina, supaya kami nanti pulang akan kami sampaikan pada kaum kami yang tinggal tidak ikut. Wa nadkhulu fil jannah, dan kalau kami taat kami akan masuk surga. Wa sa'alu an asyribat, lalu mereka bertanya tentang minuman apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Fa amarahum bi arba'in, maka Rasulullah menyuruh 4, wa nahahum an arba'in, dan melarang yang 4. Amarahum bil iman, Rasulullah menyuruh mereka beriman kepada Allah. Qal atadruna mal iman billah, tahu tidak kamu apa iman kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qalu syahadatu alla ilaha illallah, syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, kesaksiannya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamas salah, menegakkan salat. Wa ita'az zakat, membayar zakat. Wa siyam Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa an tu'tu minal maghnam al khums, dan kamu memberikan harta rampasan perang 1/5, setor kepada Rasulullah. Wa nahahum an arba'in, dan Rasulullah melarang 4. Apa saja itu? Pertama, anil hantam. Ya. Hantam ini adalah wadah yang dibuat dari tanah, rambut, dan darah. Jadi mereka suka membuat wadah, mungkin buat jimat kali ya, yang bahannya itu cairannya dari darah. Kan bisa untuk ngelengketin semen dari darah, kan bisa kan? Nah, kemudian rambut serta tanah dicampur, terus dibikin wadah. Nah, Rasulullah melarang itu. Yang kedua, wad-duba, dan wadah yang dinamai duba. Duba itu adalah gerenuk. Tahu nggak gerenuk? Gerenuk itu sejenis labu yang dalamnya busuk. Gerenuk itu sejenis labu, biasanya di kuburan. Gerenuk dalamnya busuk, buah maja ya, buah maja. Nah itu biasanya dalamnya dikerok, nanti dikeringin. Ya, itu biasanya dipakai buat tempat jimat tuh. Orang-orang Cina, kalau kita masuk ke tokonya, lalu kita lihat di balik pintunya kadang-kadang ada gerenuk, diikat di pintu, di atas pintu. Nih kalau kita masuk nih, kita lihat balik begini nih, di baliknya biasanya ada. Nah biasanya yang memproduksi jimat dari gerenuk itu Gunung Kawi. Jadi kalau bukan mujizat Allah, orang kumpul di Ka'bah itu sesek napasnya. Makanya Anda lihat orang konser itu harus disiram pakai air kan. Tapi di Mekah kan enggak. Jadi kata orang ini, saya datang dari jauh, saya nggak bisa setiap saat datang ke sini karena terhalang oleh kafir mudar yang kejam, gitu kan? Nah, apabila tiba bulan haram, tidak ada perang, perjalanan aman, saya baru bisa datang ke sini. Nah, tolong disampaikan apa-apa saja yang kami bisa kerjakan dan tidak kerjakan, larangan dan perintah, sehingga nanti ya, ini akan kami wasiatkan kepada kaum kami. Nah itu, diantaranya dilarang hantam. Nah, itu. Hantam itu menggunakan wadah yang terbuat dari darah, rambut, dan tanah. Dengan anggapan keramat gitu ya. Dengan anggapan keramat. Jadi bertuah gitu ya. Begitu juga duba. Duba itu gerenuk tadi. Gerenuk itu dipakai jimat. Jangan merasa heran saudara. Jimat itu ketika dibuka tulisannya salamun ala nuhin fil alamin. Tulisannya Arab. Jimat-jimat itu tulisannya Arab. Maka dulu saya sebelum muslim tuh loh, kok ini tulisan Arab? Begitu saya sudah muslim, saya ke situ lagi, ke rumah bibi saya, kan sama jimatnya.
Gale tulisan Arab, Quran pula. Nah itu. Jadi mereka percaya orang Islam itu memang menyelamatkan. Percaya mereka, tapi dipakai sisi itunya saja. Nah, kemudian wan nakir. Nakir itu wadah yang dicat. Dicat pakai ter. Ter tahu kan? Aspal. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Mungkin dari sisi kesehatan ya. Jadi kalau dulu kan juga gerabah-gerabah banyak di ter ya. Yang buat ikan itu ter apa ya? Apa cat itu? Suka supaya nggak ini ngerembes, ya nggak bocor. Itu dilarang oleh Rasulullah. Mungkin ini dari sisi kesehatan mungkin ya, karena itu kan dia kalau nyampur ke air itu bahaya buat tubuh kita. Ya, ya mengandung itu ya, itu yang bahaya. Nah Rasulullah tuh udah sampaikan jauh-jauh hari, walaupun nggak disebut ini merkuri gitu, nggak disebut. Karena kalau disebut juga nggak ngerti. Pokoknya dilarang aja gitu kan. Rasulullah punya hak otoritas melarang. Karena kalau diterangin panjang lebar nggak ngerti. Apa kun merkuri? Nah ini Rasulullah ya, memang dipandu oleh wahyu. Begitu juga muqayyar. Muqayyar itu juga sama. Diaspal. Wadah yang diaspal. Kalau tadi sekedar dicat, ini diaspal. Ditambal pakai ya, jadi diadu. Itu tidak boleh. Waqal, lalu Rasulullah menyatakan ihfazuhunna wa akhbiru bihinna min waraikum. Peliharalah baik-baik dan kabarkanlah ini kepada orang-orang di belakangmu. Nah, jadi menyampaikan hadis, tugas menyampaikan hadis. Jadi begini. Istilahnya menyampaikan informasi gitu, mempublikasikan info dari Rasulullah. Ini kan dulu masih sederhana. Kalau sekarang kan pakai medsos, ya kan? Masukkan ke internet. Kan dulu belum bisa. Jadi terpaksa manual dari orang ke orang. Untuk mendapat info itu, kadang-kadang ahli hadis itu membutuhkan ratusan kilo untuk datang. Bener nggak gitu? Validitasnya. Nah inilah yang kita terima. Buahnya sudah kita terima. Jadi kita tahu Rasulullah menyuruh begini, melarang begitu, mencontohkan. Ini pun kadang-kadang masih dilawan oleh umatnya. Wih, masih sih mengkonon. Padahal ini validitasnya sudah nggak diragukan. Sahih. Contohnya begitu ya. Walaupun sudah dapat kabar yang valid, kita kadang-kadang nggak mau terima. Wah, enggak lah, nggak begitu. Dari Abi Bakrah qala khataba Rasulullah yauman nahri. Satu saat yauman nahri, hari penyembelihan. Maksudnya kurban. Kurban kan banyak orang ngumpul. Rasulullah menyatakan liyuballigha syahidal ghaiba. Hendaklah yang menyaksikan hari ini, yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini sabda Rasulullah. Karena ini ya istilahnya transformasi info harus cepat sampai kepada kampung-kampung. Kita saja ini kebanyakan info itu hanya ditangkap oleh beberapa orang yang di kampung-kampung nggak tahu. Di kampung-kampung tuh nggak tahu, sehingga itu mereka suka memelintir berita begini. Karena berita zaman kapan ditampilkan sekarang, ya kan? Karena mereka nggak ngerti. Nah, kan berbahaya ya kalau kurang info. Fa innahu sesungguhnya ruba mubalagin yubalighuhu au alahu min sami. Karena sering orang yang terima dari orang pertama, orang kedua yang terima info dari orang pertama lebih ngerti daripada orang yang pertama. Kata Rasulullah nih, karena yang disampaikan pinter, yang nyampein mah hanya nyampein aja gitu. Ya, jadi tugas dari penyampai ini bagaimana begini-begini, lembuh pokoknya kita terimanya mengkonon. Pokoknya seperti ini suku di Aceh tuh, saya lupa namanya.
Jadi dia terima dari orang tuanya, pokoknya kalau kalian melihat air pantai itu surut, lari sekenceng-kencengnya ke tempat yang tinggi. Nggak disebut alasannya kenapa. Karena orang dulu kan belum ngerti. Nah ini wasiat dari buyut ke cucunya terus turun-temurun. Jadi kalau ditanya saat ada tsunami, dia selamat satu kampung. Karena dia lari ke tempat tinggi. Ditanya, kok bisa ya selamat dari mana? Kami nurut wasiat. Pokoknya kalau ngelihat air surut ke sono tuh, lari sekenceng-kencengnya gitu. Nggak disebutkan apa sebabnya. Akhirnya mereka satu kampung itu selamat. Ya, waktu dulu itu mungkin belum cukup belum bisa diajak berpikir. Ada tsunami. Tsunami ini kan nama yang diberikan oleh orang Jepang kan, penemunya. Kalau badai itu selalu perempuan katanya. Corona, Victoria nama perempuan. Tapi kalau ini tsunami laki-laki. Karena penemunya laki-laki ya. Banyak barang-barang modern lah tentang tolok ukur, Celsius, Fahrenheit, Reaumur, itu penemunya orang-orang bule. Bukan orang Indonesia. Mungkin kalau orang Indonesia mungkin Samsudin, Nuruddin begitu namanya. Awaludin. Ada penemunya orang Indonesia itu yang buat tongkrongan ini, jalan tol itu. Jalan tol dari sana mau ke sini, tapi jalannya begini, jadi diginiin dulu. Saya lupa itu namanya. Itu ditemukan oleh insinyur dari ITB. Jadi dibikin begini dulu, nanti kalau udah jadi baru digituin tuh. Bisa digeser. Ya, saya lupa nama ini. Ini hak patennya ini orang Indonesia. Ya. Apa itu namanya? Pokoknya bagian teknik yang tahu lah. Sosro bahu ya? Sosro minuman sosro. Pokoknya ini kalau mengganggu jalan dia bikin begitu dulu tuh. Terus digeser begini nih. Ini kan luar biasa. Orang Indonesia bisa. Terus juga begitu yang dari pesawat tuh. Sampai turun ke lantainya itu dibikin oleh orang Indonesia tuh begitu tuh. Garbarata ya. Namanya Garbarata. Makanya Garbarata. Nah, itu penemunya PT Barata. Nah itu sebenarnya banyak orang Indonesia juga cerdas sebenarnya. Penemu-penemu. Kadang-kadang nggak dihargai. Orang Lampung tuh menemukan pakan ayam itu dari kutu. Nah, sehingga dengan kutu itu, pakan kutu ini ada kotoran ayam. Jadi kotoran ayam itu dimakan kutu. Kutu ini dimakan ayam. Di Lampung sudah ditemukan. Dan itu menghemat 50% pakan ayam. Jadi dia dapat panen, dapat untungnya lebih gede. Tapi rupanya pemerintah kurang bagaimana saya nggak ngerti lah. Harusnya begitu kan itu, ya. Harus betul-betul disokong gitu. Nah, demikianlah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah. Wawasan kita jadi bertambah tadi itu, ya. Merubah bentuk ya. Jadi apa tadi itu? Ngepet. Nyupang untuk pesugihan. Ujung-ujungnya berakhir dengan penyesalan. Ya banyak daerah-daerah yang pakai begitu. Nah itu kalau gunung itu Gunung Kawi. Ada daerah-daerah tertentu lah. Di pantai selatan itu juga ada yang namanya gunung apa itu. Pokoknya orang yang susah jodoh ke situ. Saya naik ke atas, saya penasaran ada apa sih? Kok bisa ada sangkut pautnya dengan jodoh itu? Di sana memang ada petilasan Nyi Roro Kidul. Terus ada jubahnya berwarna hijau, payungnya hijau. Nah, itu konsultasi dengan dia. Ya nggak jawab apa-apa sebenarnya, kasih sesajen. Nanti turun dari bukit, cepet jodohnya. Sehingga disebut bukit jodoh. Ya itulah keyakinan-keyakinan yang
diberantas oleh ajaran Islam. Islam menggantikan dengan apa? Dengan istikharah. Kalau kita kesulitan, ada berapa ya? Ada 4 apa? Pertama, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh akal dengan istikharah. Yang kedua, tanya ahlinya. Yang ketiga, musyawarah. Yang keempat, tawakal. Inilah yang bisa membawa kita pada keselamatan. Ya, kata Syekh Utsaimin, pertanyaannya apakah manjur apa enggak? Manjur. Kata Syekh Utsaimin, bukan, Anda jangan mengira enggak manjur, tapi itu ujian. Memang itu setan tuh begitu. Tapi berujung dengan celaka nantinya gitu. Memang awal-awalnya manjur, ketagihan dia. Oh, berhasil. Ketagihan. Lama-lama ada yang dikorbankan. Ya nggak tahu dirinya apa gimana gitu. Wallahu a'lam. Pokoknya yang konsultasi dengan baik itu berujung bahaya aja. Itu cara-cara ya. Memang yang lebih tahu beliau lah. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, terutama dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak cucu kita Allah beri hadiah masa depan yang cerah, diberkahi dan dituntun menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.